Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM 3114222068, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Bapak Herson Kadir SPD MPD. Jadi, di sini saya akan membawakan materi tentang teori Lawrence Kohlberg. 1. Punishment and reward. Pada tahap ini, anak-anak memunculkan beberapa internalisasi penalaran nilai-nilai dan moral, namun masih dikendalikan oleh faktor eksternal seperti pemberian hadiah dan hukuman untuk pertimbangan diri. Tahap pertama dari prakonvensional adalah orientasi ketaatan dan hukuman. Tahap kedua adalah ketika anak menuruti aturan karena mengharapkan imbalan. Prakonvensional umumnya terjadi pada anak yang berusia 4-10 tahun, yaitu anak yang masih belum masuk sekolah, anak usia dini, dan sebagian siswa sekolah dasar. Kedua, yaitu relativit instrumental atau individualitas. Pada tahap ini, anak tetap menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, atau sesuatu yang buruk menjadi keburukan. Namun di sisi lain, anak sudah mampu belajar memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. Apabila tindakan itu memberi kepuasan pada diri sendiri atau kadang-kadang terhadap orang lain, dalam hubungan dengan orang lain, ada prinsip timbal balik, dimengerti secara fisis dan pragmatis. Di sini, tidak ada prinsip loyal hormat, jadi tingkat moralitas prakonvensional perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. Dalam tahap pertama ini, anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman, dan moralitas suatu tindakan pada aktivitas fisiknya. Sedangkan tahap kedua tingkat ini, anak penyesuaiannya terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan. Tingkat moralitas konvensional pada tahap tingkat ini memenuhi usaha-usaha untuk mempertahankan harapan keluarga, kelompok atau bangsa dipandang sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri tanpa melihat akibat langsung dan nyata. Di sini, sikap yang ada bukan hanya akan menyesuaikan diri dengan harapan-harapan orang tertentu atau dengan ketertiban sosial, tetapi suatu sikap ingin loyal, ingin menjaga, menunjang, dan memberi yustifikasi. Ketertiban itu dan sikap menghubungkan diri dengan individu-individu atau kelompok di dalamnya. Tingkatan ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap orientasi masuk ke kelompok anak baik dan anak manis. Pada tahap ini, tingkah laku dikatakan baik apabila menyenangkan atau dapat membantu dan mendapat persetujuan orang lain itu. Tingkah laku tersebut dinilai menurut kadarnya. Dia bermaksud baik dan kemudian orang berusaha agar di lingkungannya itu menerima dengan sikap manis. Tahap orientasi hukum dan ketertiban pada tahap ini, tingkah laku yang baik berupa melakukan kewajiban dan penghargaan terhadap penguasa dan ikut serta memelihara ketertiban sosial. Dalam tahap ini, orientasinya pada penguasa, peraturan-peraturan yang ada, dan pemeliharaan ketertiban sosial. Jadi, tingkat moralitas konvensional perilaku anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapat persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan mereka. Sedangkan tahap kedua tingkat ini, anak yakin mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan yang sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.